Jadi mari kita stabilkan iman kita, niatkan. Bapak mau sholat, mau puasa, silakan. Mau zikir yang banyak, silakan. Mau baca Quran yang banyak, silakan. Perhatikan dua hal dalam iman kita. Pertama, merasalah butuh kepada Allah dalam ibadah, dalam urusan yang lain, apa saja. Yang kedua, merasalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena namanya manusia kadang-kadang jabatannya dibawa ke hati, itu kebawa-bawa ke masjid. Kebawa ke masjid. Saya kagak dipanggil, yang dihormati, saya nggak masuk list. Duduk di depan pengen dipanggil, disebut. Duduk di belakang, saya duduk di belakang aja lah, biar nggak disebut, sama aja riya juga. Ini duduk di belakang nih, biar orang nggak tahu saya wali kota, biar orang nggak tahu saya ini RT di Pinus, gitu. Biar orang nggak tahu, tuh merasa begitu tuh, supaya orang nggak tahu, riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi, arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma fihi, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur di waktu serta tempat yang mulia ini masih Allah pertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa ikhtilat berkumpul untuk menunaikan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah, yaitu salat subuh berjamaah. Terlebih kita lanjutkan dengan thalabul ilmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah apa yang kita niatkan, baik salat subuh berjamaah ataupun niat thalabul ilmi kita, mudah-mudahan senantiasa keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Sayyidul Mawjud Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian, mari kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi maksud dan niat dalam hati kita dicatat sebagai nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, summa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin
وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين المصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين وإلى حضرته خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع والدينا وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركاتهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah karena tidak semua orang bisa merespon hidayah dari Allah, sedangkan kita di waktu dan tempat yang mulia ini masih bisa mengupayakan hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sholat subuh berjamaah, kemudian juga kita sambung kebaikan dengan kebaikan selanjutnya yaitu itikaf niat thalabul ilmi. Tentu ini upaya yang merupakan komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada sifatnya orang yang ibadah kepada Allah adalah mampu melihat situasi dan kondisi serta waktu yang memang menjadi penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini sholat subuhnya di hari Jumat. Jadi orang kalau mau mulia jangan standar saja. Kalau standar saja ya biasa aja. Sholat 5 waktu dikerjakan, sholat tahajud dikerjakan, duha dikerjakan, itu standar biasa. Jadi orang mulia lahir karena melakukan sesuatu yang melampaui kebiasaan. Karena Nabi begitu, Pak. Dicaci maki ya biasa saja. Hatinya enggak marah, kemudian enggak balik mencaci, mencemooh. Itu kalau orangnya modelnya kayak kita, itu ada 1007 turunan itu. Ya, karena Nabi bukan sering melakukan atau merespon sesuatu yang tidak biasa dilakukan orang pada umumnya. Ya, dalam kondisi yang mampu dia bersedekah ya biasa saja. Wajar orang mampu bersedekah, wajar. Tapi kalau orang lagi sulit hidupnya, ekonominya lagi sulit, masih mau memberi, itu yang top di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini mah merangsang aja ini mah. Orang tua rajin ke masjid, wajar. Kamu ngapain? Mau bandel. Pakai rantai, mau bandel, mau kayak anak muda. Enggak pantas. Pantesan di masjid nongkrongnya. Faman dakhalal masjid, orang yang masuk masjid, maka fa'asimahullahu jawarihahu anil ma'asi. Paling tidak Allah jaga fisiknya dari maksiat, kan begitu. Jadi orang kalau masuk masjid potensi maksiatnya terkikis. Ya meskipun ada, kotak amal hilang ada, tetap itu mah. Kadang-kadang ada juga orang yang niatnya ke tempat kebaikan bukan untuk kebaikan, ada, kita nggak pungkiri itu. Tapi paling tidak tempat-tempat kebaikan itu bisa menstimulus potensi kebaikan kita lebih meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu cara menstabilkan iman adalah sering duduk di tempat yang baik. Kalau belum matang jangan coba-coba duduk di tempat yang orang biasa maksiat, enggak ingat dengan Allah, jangan coba-coba. Kalau belum matang dan stabil imannya. Duduk dengan orang yang enggak doyan ibadah, enggak senang ibadah, jangan. Nah makanya para ulama menjelaskan ada waktu dan tempat yang dimuliakan Allah. Tempat yang dimuliakan Allah salah satunya kalau di sini di negara kita ya masjid. Kalau tempat ijabah nggak ada, adanya waktu ijabah. Kalau tempat ijabah adanya di sana di Mekah Madinah ada Raudhah,
multazam, Masjidil Haram, itu tempatnya diijabah Allah. Kalau kita nggak ada, adanya waktu ijabah menjelang subuh, dari subuh sampai isyraq, antara maghrib dengan isya. Waktu-waktu itulah yang diberikan Allah agar kita mampu mensiasati ibadah yang benar. Makanya bersyukurlah yang bisa berjamaah subuh, apalagi hari Jumat. Jadi kalau sebetulnya udah tahu, cuman saya ulang lagi aja. Subuh, sholat berjamaah yang paling tinggi kualitasnya subuh. Kenapa? Umumnya orang biasanya yang manjain mata, manjain fisik, karena sudah letih dengan urusan dunia. Ternyata dipanggil Allah untuk sholat subuh di tengah-tengah paling nikmatnya tidur kita. Disuruh menunaikan perintah Allah, maka itu sholat yang paling terbaik di sisi Allah ya subuh. Dan berjamaah lagi, apalagi hari Jumat. Jadi kalau ada yang tanya subuh di waktu mana yang paling utama, subuh di hari Jumat. Hari Jumat ini spesial Pak. Bapak sholat duha 3 menit sebelum johor, sebelum Jumat masih boleh sholat duha. Spesial kalau hari Jumat itu. Tidak ada keharaman, tidak ada kemakruhan. Khusus hari Jumat. Karena idun fil usbu, satu hari raya dalam satu minggu ya hari Jumat. Bahkan infirad atau murni dia berpuasa, tidak berpuasa sebelumnya dan tidak berpuasa setelahnya, dia puasa sunnah di hari Jumat saja, nggak boleh. Itu karena hari Jumat memang Allah suguhkan untuk orang mukmin, orang yang beriman, untuk merayakan hari raya di hari Jumat. Ya, bergegas menuju panggilan Allah, sholat Jumat, banyakin sholat, banyakin ibadah. Memang hari Jumat begitu dituntutnya. Gitu. Bahkan kalau yang mau sholat Jumat itu dianjurkan tabkir pagi-pagi. Pagi-pagi bukan jam 7 juga, ngapain di masjid lu? Jam 7 Jumatan. Ntar kalau udah deket-deket, kalau khotib belakangan wajar. Wajar itu. Memang khotib dianjurinnya belakangan datangnya. Wajar. Makanya kalau bisa, makanya kalau di fikih itu tiap masjid disuruh bikin satu jalan untuk khotib masuk. Itu. Bahkan khotib tidak haram hukumnya melangkahi pundaknya orang yang sudah di sop 1, sop 2, sop 3. Tapi kalau bapak yang kagak khotib begitu tanpa izin, haram. Main ngelangkain orang aja. Kalau datang belakangan di belakang aja. Kalau khotib enggak, kenapa? Tugas. Di fikih begitu. Nah itu. Nah disinilah maka hari Jumat itu hari yang luar biasa. Bersyukurlah, mudah-mudahanlah barangkali kita yang kumpul di Jumat yang mulia ini, apalagi bulannya mulia, bulan Zulqa'dah, bulan hurum ya Bu, bulan hurum. Besok nanti bulan Zulhijjah, sebentar lagi puncak haji, gelombang 2 udah pada berangkat. Ya, puncak haji masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah juga bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang memanfaatkan waktu buat ibadah di waktu mulia, yudha'af fihi ajru amalil abdi, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal anak muda sebetulnya yang ditungguin Allah kalau subuh mah. Mana anak muda ya? Bocah lagi yang belum balik. Ya, muda tahun 60 kali itu mah. Ya, anak muda. Kalau anak muda rajin sholat subuh itu luar biasa. Kalau yang udah umur gocap, ya itu mah udah harus itu mah, ngapain lagi? Sholat di rumah aja, bukan di masjid. Ya, yang anak muda itulah. Makanya yang Rasulullah sebutkan dalam hadis itu, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Nanti yang 7 golongan orang yang akan dibela oleh Allah. Allah nggak sebut orang tua. Jadi bapak nggak usah tersinggung. Allah nggak sebut orang tua, yang Rasulullah sebut adalah pemuda yang rajin dan giat ibadah. Karena waktu muda tuh waktu bergejolak antara urusan dunia, antara keinginan, syahwat semakin meningkat. Mau sholat, mau ngaji, mau berjamaah, itu yang top. Ya, udah itu. Kalau bapak mah udah kagak pantas, udah ngayap-ngayap juga. Ya, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pagi ini akan bahas salah satu kalam dari Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan, guru dari mahagurunya para kiai di Nusantara. Ya, salah satunya adalah guru dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Itu Syekh Nawawi aja gurunya para ulama kita di Indonesia ini. Syekh Mahfud Termas, Hadratus Syekh
Ki Ahmad Dahlan, Ki Khalil Bangkalan, itu gurunya satu, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Kulon. Orang Kulon kan? Orang Serang, Tanara. Jadi sebetulnya kalau ilmu tuaan Tanara, tuaan orang Banten. Nah, Syekh Nawawi punya guru lagi, orang Betawi. Jangan macam-macam orang Betawi. Betawi tulen nih. Syekh Nawawi yang orang Sunda punya guru orang Betawi, namanya Syekh Junaid Al-Betawi, Pakojan, Jakarta Barat. Bapak kalau lewat situ tuh yang Karang Tengah, Green Lake, itu lurus ntar kan tembus Meruya. Itu ada jalan raya Syekh Junaid Al-Betawi. Itu imam Masjidil Haram pertama orang Indonesia. Setelah itu baru Syekh Nawawi, baru Ahmad Khatib Sambas. Itu Betawi tulen. Jadi ilmu ternyata sanad ilmu Nusantara kalau paling tua Betawi. Jadi kalau mau ngajinya barokah, jogrok dulu di Betawi. Ngaji sama kiai yang sanad ilmunya dari Betawi. Makanya saya ya ke Sunda pernah, cuman ke Jawa belum pernah, kejauhan, ongkosnya nggak ada ongkosnya. Saya ngaji di Sunda pernah, saking pengen barokahnya Syekh Nawawi, saya ngaji ke kiai-kiai Jakarta. Ini saya absen ya, Kiai Mahfud Asirun, Kiai Mahfuz Makmun Raubuaya, itu guru-guru saya dari Betawi yang di Jakarta tuh, Jakarta Barat. Terus Maulana Kamal Yusuf, Ahmad Saripudin Basmol, Kembangan. Saking pengen saya dapat barokah dari Syekh Nawawi karena gurunya orang Betawi. Cuman kadang-kadang orang Betawi kalau ngajar emang rada ngadat doang. Jadi kalau di PA-PA-in sama guru orang Betawi biasa aja, jangan marah. Lu ngaji melengos aja, lu fokus kagak, masih bego juga. Begitu kadang-kadang orang Betawi mah. Beneran dikit kalau ngaji gitu. Itu hebatnya orang kita tuh, baca kitab ya. Orang Betawi mah mulut doang, Pak, hati mah enggak. Daripada diem doang hatinya dendam. Para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalam dari Said Ahmad Zaini Dahlan, bunyinya begini. Ini kaitannya dua hal. Yang pertama terkait dengan aspek iman, yang kedua terkait dengan aspek spiritual. Spiritual itu saya kenapa pisahkan antara iman dengan spiritual? Spiritual itu artinya pemaknaan setiap penghambaan diri kita kepada Allah. Makna dari sholat kita, makna dari puasa kita, makna dari zakat kita, makna dari umroh kita. Jadi ada pemaknaan sehingga ibadah kita bernilai hidup, tidak mati. Kalau Bapak sholat hanya terfikir syarat rukun saja, kalau Bapak puasa hanya fokus dalam syarat rukun saja, tidak bagaimana memperhatikan substansi ibadah, ya kering, gak ada nilainya. Karena kita lupa bahwa rukun agama ada 3 kan? Iman, Islam, ihsan. Nah yang 3 ini harus dipakai 3-3-nya. Gak bisa hanya salah satu. Tapi kalau dalam tahapan menuntut ilmu memang ada proses. Belajarlah dulu tentang tauhid. Tauhid sudah oke, belajar yang matanglah tentang fikih, teknis ibadah yang benar bagaimana. Barulah masuk pada tahapan spiritual. Bagaimana sholat kita bisa ihsan, bagaimana puasa kita bisa ihsan, bagaimana zakat kita bisa ihsan. Jadi setiap sholat ada sisi adabnya, ada etika muamalah dengan Allah. Bukan hanya laporan secara zahir, fisik kita ada di masjid, bukan. Kalau cuma sekedar begitu selesai sudah. Karena di Quran Allah katakan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah itu punya 2 dimensi, Pak. Pertama, Allah zat yang secara zahir diibadahi dengan puasa kita, dengan salat kita, dengan haji kita, dengan umroh kita. Kan kita ibadah pakai fisik itu. Jadi Allah adalah zat yang diibadahi secara fisik, tapi huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Allah juga layak diibadahi secara batin. Ketika menghadap Allah, fokusnya ke Allah, tidak terpengaruh dengan orang lain. Ibadah tujuannya karena Allah, merasa bersama dengan Allah, itu batinnya. Jadi kalau jomplang hanya satu saja, tidak pakai yang batin, atau yang batin saja, lupa kaifiat secara fikih, jangan berharap deh. Allah tuntut kita perfect, Pak, bukan semaunya kita. Memang semua hukum Allah mudahkan, tapi tunjukkan yang terbaik, kan begitu. Toh Allah juga kasih kita nikmat yang terbaik kok.
Gak ada nikmat yang separuh-separuh dikasih Allah. Semuanya terbaik yang Allah kasih. Cuma hanya saja kita tidak faham hikmah dari Allah, itu aja. Allah kasih kita sehat, hikmahnya apa? Kita nggak ngerti kadang. Allah kasih kita sakit, hikmahnya apa? Kitanya nggak ngerti. Udah baca doa Bismillahirrahmanirrahim, tetap kecelakaan, kita nggak ngerti hikmahnya apa. Saya sudah baca doa, tapi tetap kecelakaan, pasti ada hikmah, nggak mungkin enggak. Kalau sudah batin kita melihat Allah secara tauhid, maka pandanglah apa yang diberbuat Allah kepada kita, semua kebaikan, bukan keburukan. Hatta yang kita rasakan adalah keburukan, maka berpikir positiflah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi lagi ya, amalan tertinggi berbaik sangka kepada Allah. Itu level iman paling tinggi. Makanya saya bilang kalau kena musibah bacanya innalillahi, biasa itu. Kan saya pernah sampaikan begitu, biasa. Cuma jangan kalau orang meninggal jangan ngomong alhamdulillah, jangan. Ya kesel, keluarganya kesel. Gitu. Cuman umumnya orang kalau dapat musibah memang iza asobatkum musibah qalu innalillahi, itu kaidah normal. Saya bilang normal. Orang yang tidak normal nih. Kan tadi saya bilang di awal, orang mulia lahir dari melakukan sesuatu yang tidak biasa. Karena Nabi begitu, Pak. Orang mau tidur Nabi bangun. Orang marah dicaci maki Nabi tidak. Nabi dicaci maki, malah orang yang caci maki sakit dijengukin. Kalau model kayak kita, kayak budak juga enggak, malah disumpahin, bagus lu sakit, lu nyakitin hati gua mulu, begitu kan? Tuh kalau orang kayak kita. Kalau Nabi enggak, dijengukin, enggak normal. Enggak normal loh. Keluar dari watak manusia biasa. Memuji Allah dalam keadaan lapang, indah hudusin ni'am, wajar. Bapak dapat duit, dapat rezeki banyak, alhamdulillah, biasa aja itu mah. Bagus, ngucap alhamdulillahnya bagus, tapi biasa saja. Mau yang nggak biasa, mau yang dilihat Allah, pengen dilirik Allah. Bapak lagi sakit, zikirnya ganti, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dalam kondisi sulit masih memuji Allah. Coba tuh, kalau bukan tinggi betul imannya. Kondisi susah masih bilang alhamdulillah, itu yang top sudah imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ngaruh mau kondisinya sulit ke, mau senang ke, mau ada duit ke, mau kagak ada duit ke, tetap Allah yang dipuji. Begitulah cinta yang sesungguhnya. Mau bini kita dandan ke, mau demek ke, tetap kita bilang cakep. Ini mau kagak udah dandan menor kayak ondel-ondel masih aja dibilang kagak cakep juga. Cinta apaan begitu? Nah itu cinta sama Allah begitu. Isarul mahbub, mengutamakan yang dia cintai. Nah begitu. Jadi orang kalau mulia begitu memang, melakukan sesuatu yang tidak biasa. Ya. Nah ini kita bisa nggak begitu? Paling tidak mendekati apa yang telah dikerjakan oleh Nabi besar Muhammad. Kalau jadi Nabi mah nggak bisa, Bapak nggak ada turunan, DNA-nya juga nggak ada. Nggak ada kalau jadi Nabi mah. Tapi kalau mendekati karakter Nabi, insya Allah bisa. Karena panutan kita siapa dunia akhirat? Kalau bukan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah kata beliau, iza tawajjahta ilallah fi husuli amrin dunyawiyin wa ukhrawiyin, siapa saja yang bertawajuh kepada Allah. Tawajuh itu menghadap, laporan. Kan kehidupan kita 24 jam nih. Siapa saja yang laporan, menghadap, menunaikan kewajibannya kepada Allah, baik dia menghadap Allah dengan sholatnya, atau dia menghadap Allah dengan zikirnya, atau dia menghadap Allah dengan itikafnya, pokoknya apa saja bentuk ibadah yang sifatnya dia tawajuh menghadap Allah, laporan urusan akhirat, fi husuli amrin dunyawiyin wa ukhrawiyin. Orang itu Pak, kalau ibadah motifnya cuma dua Pak, tujuannya. Kalau nggak untung dunia, untung akhirat. Apalagi nggak ada tengah-tengah. Karena memang Allah ajarin begitu, Rabbana atina fid dunya wa fil, nggak ada tengah-tengah. Jadi manusia itu yang dia tuju dari menghambakan dirinya kepada Allah, kalau nggak kepentingan dunia,
Ya kepentingan akhirat, mana lagi? Imam Ghazali itu pernah mengkritik orang yang berlebihan dengan urusan dunia. Itu umum. Ya, orang yang berlebihan dengan urusan dunia mintanya sama Allah luar biasa dengan urusan dunia. Ya Allah, kalau bisa segini kek, saya butuh buat duit begitu. Sampai maksa betul sama Tuhan. Ya Allah, kalau bisa segini kek, jangan sampai enggak ini mah, saya kepepet. Jangan sampai ya Allah. Ada juga orang yang berlebihan dalam urusan akhirat. Dua-duanya dicela oleh Imam Ghazali. Berlebihan urusan dunia jelek, berlebihan akhirat jelek juga. Kenapa berlebihan akhirat jelek? Akhirat diurusin, dunia berantakan. Allah nggak nyuruh begitu. Kita ini makhluk khalifah yang ditugaskan Allah di alam dunia, tetap ngurusin dunia. Yang dilarang Allah bukan ngurusin dunianya, Pak. Cinta dunia masuk ke dalam hati sehingga menutup hubungannya dengan Allah. Itu yang parah, yang Allah larang. Tapi kalau Bapak ikhtiar cari rezeki, cari sesuatu yang halal, jaga harta kita, itu nggak masalah. Jadi orang terobsesi akhirat saja sampai lupa ngurusin dunia untuk anak istrinya, untuk kebutuhan sehari-hari, itu juga jelek di hadapan Allah. Berlebih dalam urusan dunia jelek, berlebih dalam urusan akhirat jelek juga. Ada cerita begini. Ada kiai orang Tanah Abang ini, orang Tanah Abang, Jakarta. Itu dari belum kawin sampai udah kawin, ngaji mulu kerjaannya. Kagak gawe-gawe. Saya kan ya orang kan kalau ngaji dulu emang duitnya ada, kagak ada sih. Orang kalau ngaji mulu kaya nggak? Kagak. Udah apa jawab? Emang Bapak kaya ngaji mulu di sini? Kagak sih. Kalau perut kenyang iya. Itu juga yang berebut. Kalau kaya mah enggak kaya. Kalau nyarinya kaya, tapi kalau keberkahan iya insya Allah ada. Jadi kalau kaya ya kerja bukan ngaji. Ini ada kiai tiap hari ngaji mulu, kerjaannya bawa kitab ke rumah guru. Nggak pernah mondok, cuman bawa kitab. Emang tekun ngajinya, bawa kitab. Kan kalau di Jakarta mah nggak ada yang mondok kiai. Mualim Syafi'i Azami nggak mondok, cuman ngaji doang dari pintu ke pintu bawa kitab. Pinter karena ngajinya serius, nggak pernah mondok. Tradisi mondok ya di sini aja. Kalau di Jakarta nggak ada tradisi kiai mondok, nggak ada. Adanya ke rumah guru bawa kitab, ngaji Alfiyah, ngaji Fathul Mu'in, ngaji. Pinter, alim. Suatu saat dia nikah, Pak. Dia nikah, ya bininya namanya orang Betawi, bini mah kan rada beda ya. Ini saya kasih tahu aja, kalau punya istri orang Betawi, congornya Masya Allah. Lu gawe apa Bang? Ngapain aja lu di rumah? Jadi laki lanus banget lu. Begitu, jadi kagak sabaran. Laki kagak kerja bisa ditendang sama perempuan Betawi mah. Kecuali ada perempuan sebelah sana yang diem aja, manut sama suaminya kagak kerja, belangsak diem aja, dizolimin begitu. Kagak kalau orang Betawi mah enggak begitu. Dia kata, lu ngaji mulu Bang, pagi siang sore ngaji, kerja kagak, ngapa kagak. Dia kata, ya diem aja lakinya. Diomelin begitu, dia berangkat aja ngaji bawa kitab. Pas pulang ke rumah, Assalamualaikum, salam, dibukain sama bininya. Kain. Lu pulang ngaji Bang? Iya, pulang ngaji. Dia duduk dah tuh di bangku. Ya di bangku meja ada tutup sajinya, ada tutup saji. Ini ada makan ini, bininya nggak nyaut, ditanya, ini ada makanan ini, gue lapar banget, dia pulang ngaji. Pas dibuka tutup saji, bukannya makanan, kitab. Bukannya lauk, bukannya makanan yang buat jam makan siang, pas dibuka kitab. Bininya langsung ngomong, lu makan tuh kitab sekalian, lu kerja kagak, ngapa kagak, lu ngaji dong, lu makan sekalian kitab. Kagak marah suaminya, karena di dalam tutup saja di kitab, dia ambil, dia baca. Emang orang doyan ngaji, ya kan? Nah poinnya bukan begitu Pak, poinnya boleh maniak ngaji boleh, rajin ngaji boleh, rajin ke masjid boleh, tapi ingat Allah juga tidak membiarkan kita ngurusin akhirat doang. Tetap urusan dunia tetap cari sesuai dengan porsi dan kemampuannya. Karena kadang-kadang kemampuan dunia itu bisa menopang kita untuk bisa soleh secara akhirat. Jadi Allah juga sangat mencela kalau orang hanya fokus di akhirat saja. Anda berarti melupakan tabiat kita sebagai manusia yang memang tinggalnya di alam dunia. Nah, secara prinsip Bapak boleh dalam ibadah minta sama Allah urusan dunia boleh, urusan akhirat juga boleh. Makanya di sini dikatakan siapa yang ibadah kepada Allah, maka dia minta kepada Allah
dua urusan. Pertama urusan dunia, urusan akhirat, atau salah satunya urusan akhirat atau urusan dunia. Kalau urusan akhirat, ya Allah selamatkan saya di akhirat. Ya Allah terimalah amal ibadah hamba. Ya Allah jadikanlah hamba dan seluruh keluarga hamba masuk surgamu ya Allah. Itu namanya urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, berkahilah rezeki kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah pekerjaan kami, berkahilah apa yang kami hasilkan dalam pekerjaan. Itu semua urusan dunia. Boleh silakan. Tapi fatawajjah ilaihi wa anta fakirun zalil. Kalau Anda sedang ibadah, perhatikan dua hal. Ini perhatikan nih. Terserah Anda mau minta urusan dunia, terserah sama Allah. Mau minta urusan akhirat, terserah. Tapi paling tidak perhatikan dua hal. Wa anta fakirun zalil, ketika menghadap Allah, maka fokuskan dua hal. Pertama, merasalah butuh. Itu yang poin pentingnya. Minta tapi merasa nggak butuh. Jadi kayak orang begini, saya mau minjem duit, boleh apa kagak, lagi butuh banget ini. Tapi mau kasih bagus, kagak sih. Masa minjem begitu? Kayak mau kagak. Jadi yang ditekan oleh para ulama, yang dianjurkan oleh para ulama, kalau sedang ibadah perhatikan dua hal. Pertama, batinnya merasa butuh kepada, ingat Allah paling benci orang nggak merasa butuh kepada Allah. Allah paling nggak suka. Yang kedua, zalil, merasa hina. Jangan merasa mulia. Mentang-mentang jabatan kita tinggi, kita bintang 3 atau bintang apalah, bintang 7, puyer atau apalah segala macam. Ke bawah-bawah ketika sholat, bintangnya ke bawah-bawah, jenderal, sampai begitu-begitu sih. Ya, ke bawah-bawah. Masya Allah, RT aja belagu loh. Baru jadi RT aja kagak ngaji. Ngapain? Ini yang nyolatin siapa kalau bukan ustad? Digotong-gotong warga kali. Nah itu. RW, sampai begitu-begitu jangan. Jadi kalau lagi ibadah, fatawajjah ilaihi wa anta fakirun zalil. Kalau sedang menghadap Allah, perhatikan dua sifat. Pertama, merasa butuh kepada Allah. Yang kedua, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayatnya begini bunyinya. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua, ini bukan orang beriman doang, semua manusia, kalian semua fakir, butuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya Anda saja butuh Allah, bahkan matinya Anda butuh Allah. Kita bisa makan, bisa minum, sehat, semuanya butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang namanya manusia, kadang kalau sudah nikmat lupa. Makanya disebut insan, lupa. Insan itu kata ulama diambil, salah satunya maknanya diambil dari kata nisyan, artinya pelupa. Kalau sudah tinggi jabatan, enak hidup, lupa. Kita boleh cek deh. Orang kalau Bapak datang ke Masjid Al-Barkah, ngelihat ada orang doa lama banget, pasti lagi duitnya nggak ada itu. Lagi susah hidupnya. Di sini perasaan orang doa lama banget dah, udah 2 jam, pasti lagi susah tuh. Atau yang kedua kemungkinan berantem sama bininya karena nggak pulang-pulang. Itu. Tapi kalau lagi seneng, jarang orang doa lama sama Allah. Duit banyak, hidup enak, bini 3. Jarang orang doa lama, paling sebentar doang, 10 menit selesai. Normalnya manusia kalau lagi susah datang sama Allah. Tapi kalau lagi seneng lupa, Pak. Lupa. Gak usah ngeles lah, emang begitu. Emang begitu karakter manusia. Nah, yang dituntut Allah sebetulnya, Anda mau sholat, Anda mau puasa, Anda mau zikir, satu yang diminta Allah, merasa butuhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasa hina. Karena Allah bilang dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dhaif. Allah ciptakan manusia itu lemah pandangannya, lemah pendengarannya, lemah lisannya, lemah fisiknya, lemah semuanya. Loh, saya kuat Pak Ustadz, mari kita uji. Mata ada batasnya nggak? Ada. Udah tua plus, muda min, betul nggak? Pendengaran, iya masih umur 30 tajam, umur 68 budeg, dipanggil mantunya berkali-kali nggak nyaut gitu. Tangan, iya lagi muda-muda kuat, lagi tua renta. Manusia itu Pak, dari awal kekanak-kanakan, tuanya juga kekanak-kanakan.
Lu jika kata kagak nengok-nengokin gua, lu lupa sama gua. Baba lu udah tua begini lu kagak urusin. Tetep cengeng lagi, kembali ke karakter aslinya. Manusia begitu. Dari kekanak-kanakan, lagi kecil dicebokin, dimandiin, entar tua renta, dimandiin, dicebokin juga. Makanya kalau bapak ke Alfa Indomaret, Pampers cuma ada 2 model. Pampers. Itu terbagi cuma 2 jenis. Pertama, balita, kedua, lansia. Nggak ada remaja. Nggak ada remaja mah. Nggak ada. Yang kedua lansia. Begitu. Akan dicebokin juga nanti sama orang. Nah cuman bedanya kalau orang tua rada open, tahu open ya, perhatian. Tapi kalau anak ngurus orang tua belum tentu. Makanya kalau umur udah 63, seumuran Nabi, jangan minta panjang umur. Iya kalau anaknya tekun ngurusin orang tua renta. Kalau kagak disumpahin mati sama anak. Lama amat matinya sih, Mbak. Gua ngurusin udah capek banget ini. Lempangan sono biar tanah buat gua udah. Begitu. Beda kalau anak, beda Bu, beda. Kalau orang tua tuh anak mau ngerengek bagaimana juga, saking sayangnya, lu pakai aja dah toh. Motor satu-satunya tuh punya baba lu mau gaya-gaya lagi sekolah naik motor, lu pakai aja dah. Saking sayangnya, babanya naik Grab, anaknya naik motornya. Tuh saking sayangnya. Cuma kalau orang tua, anaknya baru beli motor, baru babanya ngelihat, baba boleh nggak minjem ini? Tar dulu, Mbak. Ntar dulu, saya baru buat ngambil turun, baba udah menjem aja lagi. Beda Pak. Jadi mintanya Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Pokoknya kalau umur udah 63 seumur Nabi, mintanya jangan tawil a'marona. Masih kurang. Kadang umur udah 75 minta panjang umur. Iya enak di lu, nggak enak di anak lu. Di kitanya enak umur panjang lah anak. Jodoh misah punya keluarga masing-masing. Ntar kagak ditengokin ngomong begini, emang lu mah pada lupa, anak durhaka lu. Begitu. Jangan nyonyol aja aki-aki. Bukan yang ngurus, juga kagak bukan yang ngurusin orang tua lu. Lah gue juga punya bini kan, Mbak. Punya anak juga ngurusin. Jadi meninggal wafat yang nikmat itu ya begitu. Nggak ngerepotin sana sini, nggak ngerepotin anak, nggak ngerepotin cucu, nggak ngerepotin. Cuman rada kaget aja sih. Gitu. Jadi kemarin saya sama mertua, waktu kongko sama mertua saya ngomong, ada orang sholatnya ibadahnya biasa aja Pak, nggak tekun kayak kiai, nggak tekun, enggak, ibadahnya biasa aja, yang pardu-pardu doang. Bulan Ramadan dia puasa, ya sholat juga 5 waktu nggak ditinggal, sunnah-sunnah belum ada yang istiqomah. Ceritanya nih orang pulang ngaji Bu, cuman ngajinya rajin banget, ngajinya rajin, di mana ada pengajian datang, masya Allah rajin betul orang yang ngaji. Ceritanya pulang ngaji nonton TV. Jam 10 lah pulang ngaji tuh. Nonton TV, ketiduran Bu, ketiduran. Bininya kan bingung ya. Bininya bingung, udah subuh nggak bangun-bangun dah ini orang. Pulang ngaji ketiduran depan TV, dibangunin, udah kaku lah, teriak bininya, kaget. Cuman kata saya kan begitu nikmat indah. Nggak ngerasa sakit loh. Bapak cuman tidur doang. Cuman nggak dibangunin lagi malaikat, nggak ngerepotin orang ya kan, nggak pakai ngap-ngapan dulu begitu kan, nggak pakai ngerasain jantung dulu, aduh jantung, masya Allah, nggak pakai begitu dulu, cuman tidur nggak bangun lagi, selesai. Cuman bikin orang kaget begitu doang. Coba deh, wafat dalam keadaan yang tidak Allah berikan rasa sakit, gimana itu? Itu nggak semua orang kan begitu. Ini mah kita kagak, kadang-kadang mati lagi mancing di danau. Kadang-kadang dicekek bininya nggak pulang-pulang. Maka kata saya, masya Allah, punya hobi mancing, apa-apa sih. Coba nggak maju-maju aja, kasihan. Itu nggak ada kemajuan orang mancing tuh. Lagi saya gede. Lu tinggal beli aja di pasar ikan, ngapa sih? Makanya ditungguin berjem-jem. Iya kalau bini lu tabah, kalau kagak pancingnya dipaten, orangnya dicekek. Jangan ah. Dah. Jadi yang pertama, orang kalau lagi ibadah merasalah butuh kepada Allah. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, karuniakanlah kami rezeki, itu hatinya bukan mulut doang butuh, tapi batinnya merasa butuh. Mohon maaf Bu, ada orang yang doanya kadang-kadang terhijab dari Allah. Dia doa, Allah pasti ijabah kan, karena di Quran bilang begitu. Tapi kenapa ijabahnya lama? Di sininya nggak connect Bu dengan lisan. Allah kan ngerti mana yang munafik, mana yang tidak.
Mungkin kalau teman kita bisa dikibulin, mungkin kalau tetangga bisa dibohongin, tapi kalau Allah, lisanmu merasa butuh, batinmu dusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama perhatikan, hati merasa butuh kepada Allah. Saya orang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu. Itu yang seringkali ditegaskan, iman itu harus lebih dulu sebelum ibadah. Salat Anda akan jadi tolok ukur diterima Allah kalau konsep imannya benar. Puasa kita akan diterima Allah kalau konsep imannya benar. Merasa hina, bukan merasa mulia. Kenapa begitu? Fa inna ghinaka wa izzataka yamna'anika al-ijabah. Karena dua sifat bisa menghalangi ijabah doa. Pertama, merasa mulia. Yang kedua, merasa mampu. Dua sifat ini buang. Buat orang yang ibadah, dua sifat ini buang. Pertama, merasa mampu. Yang kedua, merasa mulia. Merasa mampu, batinnya ngomong begini, sholat. Kayaknya saya pernah bahas di sini ya, lagi Jumat kapan kali lupa. Orang kalau ibadah batinnya merasa mampu, jangan berharap diterima Allah Subhanahu. Saya bisa sholat karena, saya bisa puasa karena, saya bisa ke masjid karena, itu yang benar. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Itu namanya tidak merasa mampu. Jadi Bapak kalau tidak merasa mampu, nanti setelah selesai sholat, pulang ke rumah dari Masjid Al-Barkah, ngelihat orang yang kagak sholat subuh, yang ngelihat orang lagi maksiat, batinnya ini stabil, Pak. Tahu stabil? Bapak nggak merasa lebih baik dari orang lain. Mantepan saya sholat subuh, dia mah kagak. Tuh begitu tuh rusak, coret, rusak sholatnya di hadapan Allah Subhanahu. Padahal dia tahu dia bisa ibadah karena Allah. Jadi jangan merasa. Justru kalau merasa itu negatif di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang bisa menghalangi ijabah ibadah, ijabah doa dua. Pertama merasa mampu, yang kedua merasa mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana billahi azza wa jalla. Sekalipun dia fisiknya bersama Allah, tapi kalau punya dua sifat ini, jangan pernah berharap diijabah Allah. Meskipun dia doa berjam-jam, dia sholat lama, sujudnya lama, tapi kalau punya sifat ini dua, pertama merasa mampu, yang kedua merasa mulia, maka sampai kapanpun sholatnya dihijab Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantesan kita diajarin kalau sholat ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Biasakan Bapak ngerjain ibadah apa aja, niatin di hati, saya niat karena Allah. Nggak apa-apa nggak diucap, batinnya ngomong aja, saya niat karena Allah. Mau baca Yasin, saya niat karena Allah. Baca Al-Kahfi, saya niat karena Allah. Biasakan niat karena Allah, nanti Allah yang bimbing hatinya. Supaya nggak ada motif lain, supaya nggak merasa mampu ibadah kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal ghina wal izz sifatani la yasihu lil abdi ad-dukhul 'ala Allah. Karena dua sifat itu hanya layak buat Allah, tidak layak buat manusia. Secara tauhid, sifat ghina, merasa mampu dan kaya, itu mutlak milik Allah. Sifat mulia mutlak milik, tidak boleh dipakai manusia. Bapak kalau baca Asmaul Husna ada sifat mutakabir nggak? Hah? Itu sifat yang hanya layak buat Allah, nggak boleh dipakai kita. Tapi banyak nggak orang yang mutakabir? Sombong, merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, makanya dicaci maki oleh Allah. Yang begitu-begitu. Ingat loh, iblis itu dikeluarin dari surga bukan karena ibadahnya, bukan karena kebodohannya, bukan. Karena takabur, ilmunya lebih tinggi malah. Karena takabur, batinnya ini yang bermasalah. Bukan karena sholatnya nggak benar. Bahkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu, orang yang ahli malaikat tuh ibadahnya masih kalah dari iblis, masih kalah. Tapi iblis dicaci maki Allah, dikeluarkan dari surga cuman karena itu doang tuh. Ininya nih, merasa merendahkan makhluk. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini manusia, saya ini diciptakan dari api, Adam diciptakan dari. Jadi kalau ada manusia ngomong begini, saya mah begini, berarti santrinya. Nah itu yang Bapak yang jawab sih, bukan saya, itu bukan saya.
Nanti kalau ada orang kenalin diri, saya ini sekarang begini, iblis. Iblis ya. Gitu. Jangan Pak. Enggak, cuman memang Quran ngomongnya begitu. Setan tuh selalu ngomong ana. Iblis tuh selalu ngomong ana. Ana. Fir'aun juga ngomongnya ana. Di Quran, betul kan? Ana rabbukumul a'la. Pokoknya yang ngomong ana-ana cuman yang boleh cuman satu. Allah Subhanahu wa taala. Ya kita boleh sih secara sosial ngomong ana mah boleh. Cuman nunjukin kita siapa kalau bukan karena maslahat, apalagi sampai ada takabur, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Jadi mari kita stabilkan iman kita, niatkan. Bapak mau sholat, mau puasa, silakan. Mau zikir yang banyak silakan, mau baca Quran yang banyak silakan. Perhatikan dua hal dalam iman kita. Pertama, merasalah butuh kepada Allah dalam ibadah, dalam urusan yang lain, apa saja. Yang kedua, merasalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya manusia kadang-kadang jabatannya dibawa ke hati, itu kebawa-bawa ke masjid. Kebawa-bawa ke masjid. Saya kagak dipanggil, yang dihormati, saya nggak masuk list. Duduk di depan pengen dipanggil disebut, duduk di belakang, saya duduk di belakang aja lah biar nggak disebut, sama aja riya juga. Ini duduk di belakang nih biar orang nggak tahu saya wali kota, biar orang nggak tahu saya ini RT di Pinus gitu. Biar orang nggak tahu, tuh merasa begitu tuh supaya orang nggak tahu, riya. Duduk di depan supaya orang tahu, musyrik. Syukur dah lu, maju mundur mentok dah tuh. Bukan kata saya, itu kata ulama. Duduk di belakang supaya kagak disebut orang mulia. Nih hatinya ngomong supaya nggak disebut orang mulia, itu riya yang sesungguhnya. Duduk di depan supaya disebut musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di mana? Tengah-tengah. Di tengah-tengah merasa begitu juga, musyrik juga. Musyrik juga. Terus caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Udah begini aja caranya nih, begini. Perasaan gua ngaji maju mundur mentok katanya. Lu jangan ngaji Musa Ibnu lagi, begitu juga kata. Begini maksudnya nih, Bapak masuk masjid, buang semua tuh obsesi, buang jabatan, buang keinginan duniawi, buang, merasa sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita dituntut hatinya stabil. Udah begitu? Bisa atau tidak? Berusaha. Bisa atau tidak? Berusaha. Ya, jadi dituntut ibadahnya hatinya nih stabil dalam ibadah. Enggak merasa karena semuanya dari Allah Subhanahu. Nabi itu sering banget disebut ya Muhammad loh, bukan ya Rasulullah. Bapak kalau ngelihat beberapa hadis, Nabi disebutnya ya Muhammad. Sebetulnya kan songong itu begitu. Songong. Manggil Nabi Muhammad ya Muhammad aja. Orang istrinya aja manggil ya Rasulullah, istrinya yang serumah manggil Nabi ya Rasulullah. Gitu. Pak Haji dipanggil juga sama istrinya ya DKM, begitu. Enggak ya? Ya kali memuliakan tuh apa itu. Ya kan, atau ya Nabi efek timbal baliknya, Nabi manggil istrinya juga sama ya Humairah, wahai istriku yang pipinya merah, yang cantik jelita segala macam tuh Nabi begitu Pak. Ini emang Bapak ya demek begitu, wahai yang pipinya rada jangan. Nah itu Nabi begitu. Jadi Nabi nggak pernah marah dipanggil sama orang Baduy ya Muhammad, kayak temennya aja. Padahal itu seorang Nabi dan Rasul. Nabi nggak pernah marah. Emang orang Baduy begitu wataknya. Orang Baduy itu orang Arab pedalaman. Dia kalau datang ketemu Nabi ya Muhammad, Mad sini dah Mad, begitu. Jadi manggilnya pakai nambal biasa aja. Nabi nggak peduli. Nah kalau kita kadang-kadang masih begitu Pak. Kita kadang-kadang masih begitu. Saya kan ini ngapa manggil saya begitu? Ulangi manggil saya. Saya udah haji, dipanggil belum? Nggak nengok, saya nggak mau. Begitu. Beda. Nah itu. Jadi buang semua yang begitu-begitu. Insya Allah nanti hati kita stabil, ibadah kita dekat diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.